Sebagai seorang gadis kecil, saya berjalan selama berjam-jam sendirian di hutan yang sunyi di belakang rumah saya di Louisiana sambil menyanyikan lagu. Berada di luar memberi saya rasa hidup dan bahaya. Ketika saya tumbuh dewasa, ibu dan ayah saya terus bertengkar. Dia adalah seorang pecandu alkohol. Saya biasanya takut di rumah saya. Di luar juga belum tentu surga, tetapi itu adalah duniaku. Sebut saja surga atau neraka, itu milikku. Sebelum pulang, saya akan mengikuti jalan setapak ke rumah tetangga kami, melalui halaman yang ditata rapih dan melewati kolam renang. Mereka memiliki taman batu yang penuh dengan kerikil kecil dan lembut yang akan memerangkap panas dan tetap hangat dengan cara yang terasa sangat enak di kulit saya. Saya akan berbaring di atas bebatuan itu dan melihat ke langit, merasakan kehangatan dari bawah dan atas, dan berpikir, saya dapat membuat jalan saya sendiri dalam hidup. Saya bisa mewujudkan impian saya. Berbaring dengan tenang di atas bebatuan itu, saya merasakan Tuhan. Membesarkan anak-anak di selatan dulunya lebih tentang menghormati orang tua Anda dan tutup mulut. Hari ini, aturan telah berbalik. Ini lebih tentang menghormati anak-anak. Tidak setuju dengan orang tua sangat tidak diizinkan di rumah. Tidak peduli seberapa buruk itu, ada pemahaman untuk tetap diam, dan jika saya tidak melakukannya, ada konsekuensinya. Dalam Alkitab dikatakan lidah Anda adalah pedang Anda. Lidah dan pedang saya membuat saya bernyanyi. Seluruh masa kecil saya bernyanyi. Saya bernyanyi bersama dengan radio mobil dalam perjalanan ke kelas dansa. Saya bernyanyi ketika saya sedih. Bagi saya, bernyanyi itu rohani. Saya lahir dan bersekolah di Macomb, Mississippi, dan tinggal di Kentwood, Louisiana, 25 mil jauhnya. Semua orang mengenal semua orang di Kentwood. Pintu dibiarkan tidak terkunci, kehidupan sosial berkisar pada pesta gereja dan halaman belakang, anak-anak mengenakan pakaian yang serasi, dan semua orang tahu cara menembakkan pistol. Situs bersejarah utama daerah ini adalah Camp Moore, pangkalan pelatihan konfederasi yang dibangun oleh Jefferson Davis. Setiap tahun, ada peragaan ulang Perang Saudara akhir pekan sebelum Thanksgiving, dan pemandangan orang-orang yang mengenakan pakaian militer adalah pengingat bahwa liburan akan datang. Saya menyukainya waktu itu. Coklat panas, bau perapian di ruang tamu kami, warna daun musim gugur di tanah. Kami memiliki rumah bata kecil dengan wallpaper bergaris hijau dan panel kayu. Sebagai seorang gadis, saya pergi ke Sonic, mengendarai go-kart, bermain bola basket, dan bersekolah di sekolah Kristen bernama Park Lane Academy. Pertama kalinya, saya benar-benar terharu dan merasakan getaran di tulang belakang saya saat mendengar pengurus rumah tangga saya bernyanyi di ruang cuci. Saya selalu mencuci dan menyetrika pakaian keluarga, tetapi ketika keadaan keuangan membaik, ibu saya akan mempekerjakan seseorang untuk membantu. Pengurus rumah tangga menyanyikan musik gospel, dan itu benar-benar membuka mata saya ke dunia yang benar-benar baru. Saya tidak akan pernah melupakannya. Sejak saat itu, kerinduan dan hasrat saya untuk bernyanyi telah menumbuh. Bernyanyi adalah keajaiban. Ketika saya bernyanyi, saya memiliki siapa saya. Saya bisa berkomunikasi murni. Saat Anda bernyanyi, Anda berhenti menggunakan bahasa. Hai, apa kabar? Anda dapat mengatakan hal-hal yang jauh lebih mendalam. Bernyanyi membawa saya ke tempat mistis di mana bahasa tidak penting lagi, di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Yang saya inginkan hanyalah dibawa dari dunia sehari-hari ke alam di mana saya dapat mengekspresikan diri tanpa berpikir. Ketika saya sendirian dengan pikiran saya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Musik menghentikan kebisingan, membuat saya merasa percaya diri, dan membawa saya ke tempat murni untuk mengekspresikan diri persis seperti yang saya inginkan untuk dilihat dan didengar. Bernyanyi membawa saya ke hadiran ilahi. Selama saya bernyanyi, saya setengah berada di luar dunia. Saya akan bermain di halaman belakang seperti anak-anak manapun, tetapi pikiran, perasaan, dan harapan saya ada di tempat lain. Saya bekerja keras untuk membuat segala sesuatu terlihat seperti yang saya inginkan. Saya menganggap diri saya sangat serius ketika saya merekam video musik konyol untuk lagu-lagu Mariah Carey di halaman belakang rumah teman saya. Pada usia 8 tahun, saya pikir saya adalah seorang sutradara. Tidak ada seorang pun di kota saya yang tampaknya melakukan hal-hal seperti itu, tetapi saya tahu apa yang ingin saya lihat di dunia, dan saya mencoba mewujudkannya.
Seniman menciptakan sesuatu dan mengambil peran karena mereka ingin melarikan diri ke dunia yang jauh. Dan itulah yang saya butuhkan. Saya ingin hidup di dalam mimpi saya, dunia fiktif saya yang indah, dan tidak pernah memikirkan realitas jika saya bisa menahannya. Bernyanyi menjembatani realitas dan fantasi, dunia tempat saya tinggal dan dunia yang sangat ingin saya huni. Tragedi terjadi di keluarga saya. Nama tengah saya berasal dari ibu dari ayah saya, Emma Jean Spears, yang dikenal dengan nama Jean. Saya pernah melihat fotonya, dan saya mengerti mengapa semua orang bilang kami mirip. Rambut pirang yang sama, senyum yang sama. Dia terlihat lebih muda darinya. Suaminya, kakek saya, June Spears, bersikap kasar. Jean menderita kehilangan seorang bayi ketika dia baru berusia 3 hari. June mengirim Jean ke Homalawen, rumah sakit jiwa yang mengerikan di Mandeville, di mana dia diberikan bahan litium, yaitu obat yang sering digunakan untuk mengobati gangguan mood, terutama gangguan bipolar. Pada tahun 1966, ketika dia berusia 31 tahun, nenek saya Jean menembak dirinya sendiri dengan senapan di depan kuburan putranya yang masih bayi, lebih dari 8 tahun setelah kematiannya. Saya tidak bisa membayangkan kesedihan yang pasti dia rasakan. Cara orang berbicara tentang pria seperti June di selatan adalah dengan mengatakan tidak ada yang cukup baik baginya, bahwa dia adalah seorang perfeksionis. Saya mungkin akan mengatakannya lebih keras dari itu. Dia seorang fanatik olahraga. June memaksa ayah saya berolahraga sampai kelelahan. Setiap hari ketika ayah saya selesai latihan bola basket, tidak peduli seberapa lelah dan lapar dia masih harus melempar bola 100 kali lagi ke keranjang sebelum dia bisa masuk rumah. June adalah seorang petugas untuk Departemen Kepolisian Baton Rouge dan memiliki 10 anak dengan 3 istri. Dan sejauh yang saya tahu, tidak ada yang memiliki satu kata baik pun untuk dikatakan tentang 50 tahun pertama hidupnya. Bahkan di keluarga saya, dikatakan bahwa pria bernama belakang Spears cenderung menjadi kabar buruk, terutama dalam hal bagaimana mereka memperlakukan wanita. Jean bukan satu-satunya istri yang dikirim June ke rumah sakit jiwa di Mandeville. Dia mengirim istri keduanya ke sana juga. Salah satu saudara tiri ayah saya mengatakan bahwa June melecehkannya secara seksual sejak dia berusia 11 tahun, sampai dia melarikan diri pada usia 16 tahun. Ayah saya berusia 13 tahun ketika Jean meninggal di kuburan itu. Saya tahu bahwa trauma adalah bagian dari mengapa ayah saya bersikap seperti itu ke saudara-saudara saya dan saya. Baginya, tidak ada yang pernah cukup baik. Ayah saya mendorong saudara laki-laki saya untuk unggul dalam olahraga. Dia minum sampai dia tidak bisa berpikir lagi. Dia akan menghilang selama berhari-hari. Ketika ayah saya minum, dia sangat kejam. Tapi June melunak seiring bertambahnya usia. Saya tidak mengalami kekejaman dari sosok pria yang telah melecehkan ayah saya dan saudara-saudaranya, melainkan seorang kakek yang tampak sabar dan manis. Dunia ayah saya dan dunia ibu saya benar-benar bertentangan satu sama lain. Menurut ibu saya, nenek saya Lily, Portel berasal dari keluarga yang anggun dan berpikir maju di London. Dia memiliki aura eksotis yang selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Ibunya adalah orang Inggris dan dia, ayahnya, berasal dari Pulau Mediterania, Malta. Pamannya adalah seorang penjilid buku. Seluruh keluarga memainkan alat musik dan suka menyanyi. Selama Perang Dunia II, Lily bertemu dengan seorang tentara Amerika, kakek saya, Barney Bridges, di sebuah pesta dansa untuk para prajurit. Dia adalah pengemudi untuk para jenderal, dan dia suka mengemudi dengan cepat. Namun dia merasa kecewa ketika dia dibawa pergi ke Amerika. Dia membayangkan kehidupan seperti yang dia miliki di London. Saat dia berkendara ke peternakan susunya dari New Orleans, dia melihat keluar jendela mobil Barney dan merasa terganggu oleh betapa kosongnya dunia yang dia lihat. Di mana semua lampunya? Terus dia tanyakan kepada suami barunya. Saya kadang-kadang memikirkan Lily yang berkendara melalui pedesaan Louisiana, melihat keluar malam hari, menyadari bahwa hidupnya yang besar, berwarna dan dipenuhi musik dengan teh sore dan museum di London akan menjadi kecil dan sulit. Alih-alih pergi ke teater atau berbelanja pakaian, dia harus menghabiskan hidupnya terkurung di pedesaan, memasak dan membersihkan dan memerah susu sapi.
Jadi nenek saya menyendiri, membaca banyak buku, menjadi terobsesi dengan kebersihan dan merindukan London sampai hari dia meninggal. Keluarga saya mengatakan bahwa Barney tidak ingin membiarkan Lily kembali ke London karena dia berpikir bahwa jika dia pergi, dia tidak akan pulang. Ibu saya mengatakan Lily begitu terganggu oleh pikirannya sendiri sehingga dia memiliki kecenderungan untuk mulai membersihkan meja sebelum semua orang selesai makan. Yang saya tahu adalah bahwa nenek saya cantik dan saya suka meniru aksen Inggrisnya. Berbicara dengan aksen Inggris selalu membuat saya bahagia, karena itu membuat saya memikirkannya, nenek saya yang modis. Saya ingin memiliki sopan santun dan suara merdu seperti suaranya. Karena nenek saya Lily punya uang, ibu saya, Lini, saudara laki-lakinya, Sonny, dan saudara perempuannya, Sandra, tumbuh dengan kehidupan yang berlimpah, terutama untuk pedesaan di Louisiana. Meskipun mereka Protestan, ibu saya bersekolah di sekolah Katolik. Dia cantik saat remaja, dengan rambut hitamnya yang pendek. Dia selalu pergi ke sekolah mengenakan sepatu boot tinggi dan rok mini. Dia bergaul dengan orang-orang gay di kota yang memberinya tumpangan dengan sepeda motor mereka. Ayah saya tertarik padanya, dan sosok Jun membuatnya berusaha keras. Dan karena ayah saya bertalenta dalam olahraga, orang-orang rela berkendara bermil-mil untuk melihatnya bermain bola basket. Ibu saya melihatnya dan dia berkata, "Oh, siapa ini?" Menurut orang yang dekat, hubungan mereka lahir dari ketertarikan timbal balik dan keinginan berpetualang. Tapi bulan madu sudah berakhir jauh sebelum saya lahir. Ketika mereka menikah, orang tua saya tinggal di sebuah rumah kecil di Kenwood. Ibu saya tidak lagi didukung oleh keluarganya, jadi orang tua saya sangat miskin. Mereka juga masih muda, ibu saya berusia 21 tahun dan ayah saya berusia 23 tahun. Pada tahun 1977, mereka memiliki kakak laki-laki saya, Brian. Ketika mereka meninggalkan rumah pertama itu, mereka kemudian membeli rumah peternakan kecil dengan 3 kamar. Setelah Brian lahir, ibu saya kembali ke sekolah untuk menjadi guru. Ayah saya yang bekerja sebagai tukang las di kilang minyak, pekerjaan berat yang berlangsung selama sebulan atau sekali-kali 3 bulan, dia mulai suka banyak minuman keras. Dan tak lama, itu berdampak ke keluarga. Menurut cerita ibu, beberapa tahun setelah pernikahan, kakek saya Barney meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan setelahnya, ayah saya mabuk berat dan melewatkan pesta ulang tahun pertama Brian. Ketika Brian masih balita, ayah saya mabuk di pesta Christmas dan menghilang sampai besok pagi. Saat itu, ibu saya berkata ke dia, "Cukup." Dia pergi untuk tinggal bersama Lily, nenek saya. Pada bulan Maret 1980, dia mengajukan gugatan cerai. Tetapi ayah saya dan istri barunya memohon pada ibu saya untuk rujuk kembali, dan ibu saya setuju. Untuk sementara, rupanya, semuanya tenang. Ayah saya berhenti mengelas dan memulai bisnis konstruksi. Lalu setelah banyak perjuangan, dia juga memulai bisnis gym, namanya Total Fitness, dan itu menjadikan beberapa pria di kota menjadi bodybuilder. Dia menjalankan bisnisnya di ruang studio terpisah di sebelah rumah. Banyak pria berotot yang tak habis-habisnya mengalir masuk dan keluar dari gym, melenturkan otot mereka di cermin di bawah lampu. Ayah saya melakukan bisnis dengan sangat baik. Di kota kecil kami, dia menjadi salah satu yang paling kaya. Keluarga mengadakan pesta seafood rebus di halaman belakang yang luas. Sungguh pesta yang heboh. Dan mereka menari sepanjang malam. Saya selalu berasumsi mereka bisa bergadang sepanjang malam karena obat terlarang yang populer saat itu. Ibu saya membuka pusat penitipan anak bersama saudara perempuannya, Sandra. Untuk memperkuat hubungan mereka, ibu saya melahirkan bayi kedua, yaitu saya. Saya lahir pada tanggal 2 Desember 1981. Ibu saya selalu mengingatkan saya bahwa saat dia melahirkan saya, dia sangat tersiksa selama 21 jam. Saya mencintai wanita di keluarga saya. Bibi saya, Sandra, yang sudah memiliki 2 putra, memiliki bayi lagi pada usia 35 tahun. Sepupu saya, Laura Lini. Hanya beberapa bulan terpisah, Laura Lini dan saya seperti kembar, dan kami adalah teman baik. Laura Lini selalu seperti saudara saya bagi saya, dan Sandra adalah ibu kedua. Dia sangat bangga pada saya, dan sangat mendukung saya.
Dan meskipun nenek saya Jean meninggal sebelum saya lahir, saya cukup beruntung untuk mengenal ibunya, nenek buyut saya, Lexi Pierce. Lexi sangat cantik, dengan wajah putih dan lipstik merah. Dia adalah wanita tangguh, dan semakin tangguh seiring bertambahnya usia. Dikatakan dan tidak dipercaya bahwa dia telah menikah 7 kali. 7. Jelas dia tidak menyukai menantu laki-lakinya Jun, tetapi setelah putrinya Jin meninggal, dia tetap tinggal dan merawat ayah saya dan saudara-saudaranya, dan juga cicitnya. Lexi dan saya sangat akrab. Kenangan saya yang paling jelas dan menyenangkan ketika masih kecil adalah bersama dia. Kami sering bermalam dan hanya berdua. Pada malam hari, kami membuka lemari pajangannya. Pada pagi harinya, dia membuatkan saya sarapan. Sahabatnya yang tinggal di sebelah rumah akan datang untuk berkunjung dan kami akan mendengarkan lagu balada tahun 1950-an dari koleksi piringan hitam Lexi. Pada siang hari, Lexi dan saya tidur siang bersama. Saya tidak menyukai apa-apa selain tidur di sisinya, mencium bedak wajahnya dan parfumnya, mendengarkan nafasnya. Suatu hari, Lexi dan saya pergi untuk menyewa film. Saat kami mengemudi menjauh dari tempat penyewaan video, dia menabrak mobil lain, lalu terjebak di lubang. Kami tidak bisa keluar, sampai truk derek harus datang membantu kami. Kecelakaan itu membuat ibu saya takut. Sejak saat itu, saya tidak diizinkan untuk bergaul dengan nenek buyut saya. Itu bahkan bukan kecelakaan yang buruk, saya memberitahu ibu saya. Aku memohon untuk bertemu Lexi. Dia membunuh tokoh favoritku. Tidak, saya khawatir dia sudah menjadi pikun, kata ibu saya. Tidak aman bagimu. Setelah itu saya melihatnya di rumah, tetapi saya tidak bisa masuk ke dalam mobil bersamanya atau menginap dengannya lagi. Itu adalah kerugian besar bagi saya. Saya tidak mengerti bagaimana mencintai seseorang bisa dianggap berbahaya. Pada usia itu, hal favorit saya untuk dilakukan selain menghabiskan waktu bersama Lexi adalah bersembunyi di lemari. Itu menjadi lelucon keluarga. Di mana Britney sekarang? Di rumah bibi saya selalu menghilang. Semua orang akan mencariku. Tepat ketika mereka mulai panik, mereka akan membuka pintu lemari dan di sana saya akan berada. Saya ingin mereka mencari saya. Selama bertahun-tahun, itu menjadi kebiasaan saya untuk bersembunyi. Bersembunyi adalah salah satu cara saya mendapatkan perhatian. Saya juga suka menari dan menyanyi. Saya bernyanyi di paduan suara gereja, dan saya mengambil kelas tari 3 kali seminggu. Kemudian saya menambahkan kelas senan 1 jam perjalanan di Covington, Louisiana. Ketika datang untuk menari dan menyanyi, saya tidak merasa cukup. Pada saat ada acara di sekolah dasar, saya mengatakan bahwa saya akan menjadi pengacara. Tetapi tetangga dan guru mulai mengatakan bahwa saya akan ke Broadway, dan akhirnya saya dijuluki bakal menjadi penyanyi dan penari. Saya berusia 3 tahun di pertunjukan tari pertama saya, dan 4 tahun ketika saya menyanyikan solo pertama yang berjudul What Child Is This untuk berpartisipasi di program Natal pada tempat penitipan anak milik ibu saya. Saya ingin bersembunyi, tetapi saya juga ingin diperhatikan. Kedua hal itu sama-sama benar. Berjongkok dalam kegelapan lemari yang sejuk, saya merasa sangat kecil sehingga saya bisa menghilang. Tetapi dengan mata semua orang tertuju padaku, aku menjadi sesuatu yang lain, seseorang yang bisa menguasai ruangan. Dengan celana ketat putih, menyanyikan lagu, saya merasa segalanya mungkin. Miss Lin, teriak anak laki-laki itu. Dia kehabisan nafas, terengah-engah di depan rumah kami. Kamu harus datang, ayo sekarang. Suatu hari ketika saya berusia 4 tahun, saya berada di ruang tamu rumah kami, duduk di sofa dengan ibu saya dan Cindy di sisi lainnya. Kenwood seperti kota dalam sinetron, selalu ada drama. Cindy sedang mengobrol dengan ibu saya tentang skandal terbaru ketika saya mendengarkan, mencoba mengikuti. Ketika pintu terbuka, ekspresi wajah anak laki-laki itu cukup bagiku untuk mengetahui sesuatu yang menakutkan telah terjadi. Hati saya jatuh. Ibu saya dan saya mulai berlari. Jalan baru saja di aspal dan saya bertelanjang kaki, berlari di atas tar hitam yang panas. Aduh, 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 saya berteriak di setiap langkah. Saya melihat kaki saya dan melihat tar menempel.
Akhirnya kami tiba di lapangan tempat saudara laki-laki saya, Brian, bermain dengan teman-teman tetangganya. Mereka telah mencoba memotong rumput tinggi dengan kendaraan roda 4 mereka. Ini tampak seperti ide yang fantastis bagi mereka karena mereka idiot. Mau tidak mau, mereka tidak bisa melihat satu sama lain melalui rerumputan tinggi dan mengalami tabrakan langsung. Saya pasti telah melihat segalanya. Mendengar Brian berteriak kesakitan, ibu saya berteriak ketakutan. Tetapi saya tidak mengingat apapun. Saya pikir Tuhan membuat saya pingsan sehingga saya tidak akan mengingat rasa sakit dan panik atau pemandangan tubuh saudara laki-laki saya yang penuh luka. Sebuah helikopter mengangkutnya ke rumah sakit. Ketika saya mengunjungi Brian beberapa hari kemudian, dia dalam gips seluruh tubuh. Saya lihat dia hampir mematahkan semua tulang di tubuhnya. Hal lain yang tidak bisa saya hindari untuk perhatikan adalah bahwa seluruh ruangan penuh dengan mainan. Para orang tua sangat bersyukur dia selamat dan merasa sangat kasihan padanya. Sehingga selama masa pemulihannya, setiap hari seperti hari Natal. Ibu saya memanjakan saudara saya karena merasa bersalah. Sampai hari ini, dia masih mengutamakan saudara saya. Lucu bagaimana satu detik bisa mengubah dinamika suatu keluarga selamanya. Kecelakaan itu membuat saya semakin dekat dengan saudara laki-laki saya. Ikatan kami terbentuk dari pengakuan tulus dan nyata atas rasa sakitnya. Setelah dia pulang dari rumah sakit, saya tidak mau berpaling darinya. Saya tidur di sampingnya setiap malam. Dia tidak bisa tidur di tempat tidurnya sendiri karena masih dalam gips seluruh tubuh. Jadi dia memiliki tempat tidur khusus, dan mereka harus menyiapkan matras kecil di bagian kaki tempat tidurnya. Terkadang saya naik ke tempat tidurnya dan hanya memeluknya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ibu saya berkata, "Britney, sekarang kamu hampir masuk kelas 6. Kamu perlu mulai tidur sendiri." Saya berkata tidak. Saya benar-benar kanak-kanak. Saya tidak mau tidur sendiri. Tetapi dia bersikeras dan akhirnya saya harus menyerah. Setelah saya mulai tidur di kamar sendiri, saya mulai menikmati memiliki ruang sendiri. Tetapi saya tetap sangat dekat dengan saudara laki-laki saya. Dia mencintai saya. Dan saya mencintainya begitu besar. Untuknya saya merasakan cinta yang penuh kasih sayang dan melindungi. Saya tidak ingin dia terluka. Saya sudah melihatnya menderita terlalu banyak. Saat saudara saya semakin baik, kami menjadi sangat terlibat dengan kegiatan warga sekitar. Karena itu adalah kota kecil dengan hanya beberapa ribu orang, semua orang keluar untuk mendukung 3 parade besar dalam setahun. Perayaan Pra-Azteca, Hari Kemerdekaan, dan Natal. Seluruh kota menantikan acara tersebut. Jalan-jalan dipenuhi oleh orang-orang yang tersenyum, melambai, meninggalkan drama kehidupan mereka untuk satu hari bersenang-senang melihat tetangga mereka berjalan perlahan di Highway 38. Suatu kali sekelompok anak-anak memutuskan untuk menghiasi go-kart dan mengikutinya dalam parade Mardi Gras. Mungkin ada 8 orang di go-kart, terlalu banyak. Ada 3 orang duduk di bangku, beberapa orang berdiri di sisi berpegangan di atapnya, dan 1 atau 2 bergelantungan di belakang. Saking belatnya, ban go-kart itu hampir kempes. Kami semua mengenakan kostum abad ke-19. Saya tidak ingat kenapa. Saya duduk di pangkuan anak-anak yang lebih besar di depan, melambai kepada semua orang. Masalahnya dengan begitu banyak anak di dalam go-kart dan ban yang kempes, sulit untuk mengendalikannya. Dan dengan tawa, melambai, dan energi yang bergairah, kami menabrak mobil di depan kami beberapa kali, sehingga kami dikeluarkan dari parade. Ketika ayah mulai suka mabuk-mabukan, bisnisnya mulai gagal. Stres karena tidak punya uang dan diperparah oleh perubahan suasana hati ayah, saya merasa sangat takut untuk masuk ke dalam mobil bersamanya, karena dia berbicara sendiri saat mengemudi. Saya tidak bisa memahami kata-kata yang diucapkannya. Dia tampak berada di dunianya sendiri. Saya tahu bahkan saat itu bahwa ayah memiliki alasan untuk ingin melarikan diri dalam minuman. Dia stres karena pekerjaannya. Sekarang saya melihat lebih jelas bahwa dia sedang mengobati diri sendiri setelah masa mudanya mengalami penyiksaan di tangan ayahnya. Pada saat itu, saya mengerti mengapa dia begitu keras pada kami. Dan apapun yang kami lakukan, seingatnya tidak pernah cukup baik baginya. Bagian tersedih saya adalah, apa yang selalu saya inginkan adalah seorang ayah yang akan mencintai saya apa adanya. Seseorang ayah yang berkata, "Saya hanya mencintaimu. Kamu bisa melakukan apa saja sekarang. Saya tetap mencintaimu dengan cinta tanpa syarat." Ayah saya sembrono, dingin, dan jahat terhadap saya. Tetapi dia lebih keras pada Brian. Dia mendorongnya begitu keras untuk berhasil dalam olahraga, sehingga itu terasa kejam. Kehidupan Brian di tahun-tahun itu jauh lebih sulit daripada saya, karena ayah kami menerapkan disiplin brutal.
sama seperti disiplin yang diterapkan oleh Jun pada dirinya. Brian dipaksa untuk bermain basket dan juga sepak bola, meskipun dia tidak memiliki bakat untuk itu. Ayah juga bersikap kasar ke ibu. Dia tipe pemabuk yang suka pergi berhari-hari. Sejujurnya, itu adalah kebaikan bagi kami ketika dia pergi. Saya lebih suka saat dia tidak ada di rumah. Yang membuat waktu di rumah menjadi buruk adalah ibu saya terus berdebat dengannya sepanjang malam. Dia terlalu mabuk untuk berbicara, dan saya tidak tahu apakah dia mendengar ibu. Tapi kami mendengar. Brian dan saya harus menanggung kemarahan ibu, yang berarti kami tidak bisa tidur karena teriakannya menggema ke seluruh rumah. Kalau sudah seperti itu, saya keluar kamar menuju ruang tamu dengan marah, hanya mengenakan gaun tidur, dan memohon, tolong beri dia makan dan tidurkan saja, dia sedang sakit. Dia berdebat dengan seseorang yang bahkan tidak sadar, tapi dia tidak mau mendengar. Saya akan kembali ke kamar tidur dengan marah, menatap langit-langit dengan kesal, mendengar dia berteriak, sambil diam-diam mengutuknya dalam hati. Bukankah itu menyedihkan? Ayah yang mabuk, ayah yang membuat kami miskin karena alkohol, dan ayah yang pingsan di kursi. Tapi justru ibu yang paling membuat saya marah, karena setidaknya saat itu ayah diam. Saya begitu putus asa ingin tidur, tapi ibu tidak mau berhenti berteriak. Walaupun ada drama setiap malam, di siang hari ibu menjadikan rumah kami tempat yang disukai teman-teman saya. Setidaknya saat ayah cukup menghormati kami untuk minum di tempat lain. Anak-anak di lingkungan sekitar sering datang ke rumah. Rumah kami bisa dibilang adalah rumah keren. Kami punya meja bar tinggi dengan 12 kursi di sekitarnya. Ibu adalah ibu muda khas dari selatan, sering bergosip, selalu merokok dengan teman-temannya di bar. Dia merokok Virginia Slims, merek yang sekarang saya pakai, atau berbicara dengan mereka lewat telepon. Saya merasa tidak dianggap oleh semuanya. Anak-anak yang lebih tua duduk di kursi bar di depan TV dan bermain video game. Saya yang paling kecil, tidak tahu cara bermain, jadi saya selalu harus berjuang untuk mendapatkan perhatian mereka. Rumah kami seperti kebun binatang. Saya selalu menari di atas meja kopi untuk mencari perhatian, sementara ibu saya sibuk mengejar Brian yang masih kecil, melompati sofa untuk menangkapnya karena dia nakal. Saya selalu terlalu bersemangat, mencoba menarik perhatian anak-anak yang lebih tua dari layar TV di ruang tamu, atau membuat orang dewasa berhenti berbicara di dapur. "Britney, berhenti!" teriak ibu saya. "Kita punya tamu, bersikap baiklah, perlihatkan perilaku yang baik." Tapi saya mengabaikannya dan selalu menemukan cara untuk mendapatkan perhatian semua orang. Saya kecil dan pendiam, tapi saat menyanyi, saya merasa hidup. Saya juga pernah ikut kelas senam sehingga bisa bergerak dengan baik. Ketika berusia 5 tahun, saya ikut lomba tari lokal dengan rutinitas menari menggunakan topi dan tongkat. Saya menang. Setelah itu, ibu mulai membawa saya ke berbagai lomba di seluruh daerah. Dalam foto dan video lama, saya memakai kostum yang konyol. Dalam musikal kelas 3, saya memakai kaos ungu kebesaran dengan pita besar di kepala yang membuat saya terlihat seperti hadiah Natal. Itu benar-benar mengerikan. Saya mulai mengikuti berbagai lomba bakat hingga akhirnya memenangkan kontes regional di Baton Rouge. Tak lama kemudian, orang tua saya mengincar peluang yang lebih besar daripada sekedar memenangkan hadiah di aula sekolah. Ketika mereka melihat iklan untuk audisi di All New Mickey Mouse Club di koran, kami memutuskan pergi. Kami berkendara 8 jam ke Atlanta. Ada lebih dari 2.000 anak di sana. Saya harus menonjol, terutama setelah tahu bahwa mereka hanya mencari anak-anak berusia 10 tahun ke atas. Ketika sutradara casting Matt Casella bertanya usia saya hampir bilang 8, tapi teringat batas usia itu, dan menjawab 9. Dia memandang saya dengan curiga. Untuk audisi, saya menyanyikan versi ceria lagu Judy Garland yang I Don't Care dan mendapat skor 3,75 bintang. Lawan saya, seorang gadis yang menyanyikan opera, mendapat skor 3,5. Saya lolos ke babak selanjutnya. Episode selanjutnya direkam hari itu juga, dan saya berlawan dengan Marty Thomas, anak 12 tahun dengan dasi koboi dan rambut rapi. Kita berteman baik, bahkan bermain basket sebelum acara dimulai. Saya menyanyikan lagu The Judds, Love Can Build a Bridge, yang pernah saya nyanyikan di pernikahan tante saya. Saat menunggu skor diumumkan, Marty dan saya diwawancarai di atas panggung oleh pembawa acara, Ed McMahon. "Aku perhatikan minggu lalu, kamu punya mata yang sangat cantik," katanya kepada saya. "Kamu punya pacar?" "Tidak, Tuan," jawab saya. "Kenapa?" "Mereka jahat." "Pacar?"
Maksud kamu semua anak laki-laki jahat? Aku tidak jahat kok. Bagaimana denganku? Ya, tergantung, jawab saya. Aku sering mendengar itu, kata Ed. Saya mendapat 3,75 lagi, sementara Marty mendapat skor perdana 4. Saya tersenyum dan memeluknya dengan sopan, lalu berjalan pergi. Ed mendoakan saya sukses. Saya tetap terlihat tangguh sampai di belakang panggung, lalu saya menangis. Setelah itu, ibu saya membelikan saya es krim sundae dan coklat manas. Ibu dan saya terus bolak-balik ke New York. Bekerja di kota besar sebagai anak kecil sangat menyenangkan, meskipun juga menakutkan. Saya mendapat tawaran peran sebagai understudy di musikal off-Broadway berjudul Ruthless, yang terinspirasi dari The Bad Seed, All About Eve, Mame, dan Gypsy. Saya memerankan seorang bintang cila sosiopatik bernama Tina Denmark. Lagu pertama Tina berjudul Born to Entertain, dan itu sangat menggambarkan saya. Understudy lainnya adalah aktris muda terbakat bernama Natalie Portman. Selama tampil di pertunjukan itu, kami menyewa apartemen kecil untuk saya, ibu, dan bayi Jamie Lynn dekat dengan sekolah saya, Professional Performing Arts School. Saya juga mengambil kelas di Broadway dan Center, tapi sebagian besar waktu saya habiskan di Players Theater di pusat kota. Pengalaman itu menjadi semacam pembuktian bahwa saya cukup berbakat untuk sukses di dunia teater, tapi jadwalnya sangat melelahkan. Tidak ada waktu menjadi anak biasa atau berteman karena saya harus bekerja hampir setiap hari. Pada hari Sabtu ada 2 pertunjukan. Saya sebenarnya tidak suka menjadi pemeran pengganti. Saya harus berada di teater setiap hari hingga tengah malam, berjaga-jaga kalau saya harus menggantikan Tina, Laura Belbandi. Setelah beberapa bulan, dia pergi dan saya mengambil alih peran utama. Tapi saya sangat kelelahan. Ketika Natal mendekat, saya sangat ingin pulang. Tapi kemudian saya tahu bahwa saya harus tampil pada hari Natal. Dengan air mata saya bertanya kepada ibu, apa aku benar-benar harus melakukan ini di hari Natal? Saya melihat pohon kecil di apartemen kami, membayangkan pohon Natal besar di ruang tamu rumah kami di Kentwood. Dalam pikiran anak kecil seperti saya tidak mengerti mengapa saya harus melanjutkan tampil selama liburan. Jadi saya keluar dari pertunjukan itu dan pulang. Jadwal teater di New York terlalu berat untuk saya di usia itu. Namun, hal baik yang saya dapatkan, saya belajar menyanyi di teater dengan akustik kecil. Penonton hanya berjumlah sekitar 200 orang, sangat dekat dengan panggung. Perasaan saya saat bernyanyi sangat menggetarkan. Kedekatan yang saya rasakan dengan orang-orang di depan panggung adalah sesuatu yang istimewa. Energi mereka membuatku lebih kuat. Dengan pengalaman itu, saya mengikuti audisi lagi untuk Mickey Mouse Club. Sambil menunggu kabar dari Kentwood, saya bersekolah di Park Lane Academy dan menjadi point guard di tim basket. Saya masih berusia 11 tahun, tapi saya bisa menjalankan strategi permainan. Banyak orang mengira saya seorang pemandu sorak, tapi tidak. Saya lebih suka bermain basket meskipun tubuh saya pendek. Saya memakai jersey nomor 25 yang kebesaran, dan saya seperti tikus kecil yang berlari ke sana kemari di lapangan. Saya sempat naksir pemain basket berusia 15 atau 16 tahun yang sangat hebat. Dia selalu berhasil mencetak tembakan 3 angka dengan mudah. Orang-orang datang dari jauh untuk menonton dia bermain, seperti dulu mereka datang untuk menonton ayah saya. Dia memang tidak sehebat ayah saya, tapi tetap saja dia jenius dengan bola basket. Saya kagum padanya dan teman-teman saya yang lebih tinggi dari saya. Keahlian saya adalah mencuri bola dari pemain lawan di tengah dribble, lalu berlari dan mencetak poin. Saya suka sensasi bergerak cepat di antara tim lawan. Tidak ada naskah, semua tidak terduga, dan itu membuat saya merasa hidup. Postur saya tidak tinggi dan kecil, sehingga tidak ada yang melihat saya datang. Meskipun tidak sama dengan tampil di panggung New York di bawah lampu terang lapangan basket, menunggu suara tepuk tangan, rasanya hampir sama menyenangkan. Audisi kedua saya untuk Mickey Mouse Club berhasil. Matt, sutradara casting yang merekomendasikan ibu saya kepada agen kami, Nancy, memutuskan bahwa saya sudah siap. Bergabung di acara itu seperti kamp pelatihan untuk industri hiburan, latihan tari yang intens, pelajaran menyanyi, kelas akting, waktu di studio rekaman, dan sekolah di sela-selanya. Para Mouseketeers dibagi dalam kelompok masing-masing, biasanya berdasarkan ruang ganti yang sudah disediakan untuk kami.
Saya dan Christina Aguilera adalah anak-anak yang lebih muda, berbagi ruang ganti dengan Nikki DeLoach. Kami mengidolakan anak-anak yang lebih senior, seperti Kerry Russell, Ryan Gosling, dan Tony Luca, yang saya pikir sangat tampan. Saya juga cepat terhubung dengan seorang anak laki-laki bernama Justin Timberlake. Kami syuting di Disney World, Orlando. Ibu dan Jamie Lynn yang saat itu berusia 2 tahun ikut bersama saya. Selama istirahat, para pemain sering naik wahana dan bermain-main. Itu seperti mimpi anak-anak, sangat menyenangkan, terutama untuk anak seperti saya. Tapi itu juga kerja keras. Kami sering mengulang koreografi hingga 30 kali sehari demi menyempurnakan setiap gerakan. Momen buruk terjadi ketika kami menerima kabar bahwa nenek saya, Lily, meninggal. Mungkin karena serangan jantung atau stroke, dia tenggelam di kolam saat berenang. Kami tidak mampu membeli tiket pesawat untuk pulang menghadiri pemakaman. Tapi Lynn Harless, ibu Justin yang baik hati, meminjamkan uang untuk ongkos perjalanan. Keluarga di acara itu benar-benar menjadi seperti keluarga sungguhan. Suatu hari, Tony sedang mencari topi yang ketinggalan di ruang ganti perempuan dan masuk ke ruang kami. Ketika dia masuk, hati saya seperti jatuh ke lantai. Itu adalah cinta monyet saya, dan saya tidak percaya bahwa dia benar-benar ada di ruang ganti saya. Lain waktu, di sebuah acara sleepover, kami bermain Truth or Dare. Seseorang menantang Justin untuk mencium saya. Saat lagu Janet Jackson diputar di latar belakang, dia mendekat dan mencium saya. Momen itu membawa saya kembali ke saat di perpustakaan ketika saya kelas 3, pertama kali memegang tangan seorang anak laki-laki. Itu adalah hal besar bagi saya, terasa nyata dan sangat kuat. Itu adalah pertama kalinya seseorang memberi saya perhatian romantis, dan rasanya seperti pemberontakan kecil yang indah. Lampu dimatikan, kami sedang menonton film, dan kami menyembunyikan tangan di bawah meja agar tidak ketahuan guru. Pengalaman di The Mickey Mouse Club sungguh luar biasa. Itu adalah langkah awal saya masuk ke dunia televisi. Tampil di acara itu memicu semangat saya. Sejak saat itu, saya tahu bahwa saya ingin terus melakukan apa yang saya lakukan di sana, menyanyi dan menari. Ketika acara itu berakhir 1,5 tahun kemudian, banyak teman-teman pemeran lainnya pindah ke New York atau Los Angeles untuk mengejar mimpi mereka. Namun saya memutuskan untuk pulang ke Kentwood. Di dalam diri saya ada gejolak. Satu sisi ingin terus mengejar mimpi, sisi lain ingin menjalani hidup normal di Louisiana. Untuk sejenak, saya ingin menjalani hidup normal. Sesampainya di rumah, saya kembali bersekolah di Park Lane, menjalani hidup remaja biasa, atau yang paling mendekati kata normal yang mungkin terjadi. Untuk bersenang-senang, ketika saya masih di kelas 8, saya dan ibu sering berkendara selama 2 jam dari Kentwood ke Biloxi, Mississippi. Selama di sana, kami akan minum daiquiri. Kami menyebut minuman koktail kami itu toddies. Saya senang bisa minum bersama ibu sesekali. Cara kami minum sangat berbeda dengan ayah saya. Kalau ayah saya minum, dia akan menjadi depresi dan tertutup. Sedangkan kami malah jadi merasa lebih bahagia, lebih bersemangat dan penuh petualangan. Beberapa momen terbaik saya bersama ibu adalah perjalanan ke pantai bersama adik saya. Sambil menyetir, saya biasanya menyeruput sedikit White Russian. Bagi saya rasanya seperti es krim. Jika takaran es, krim dan gulanya pas dan alkoholnya tidak terlalu kuat, rasanya seperti di surga. Saya dan adik saya memakai baju renang dan gaya rambut keriting. Kalau sekarang mungkin memberikan anak kecil gaya rambut keriting permanen itu dilarang, tapi di tahun 90-an itu dianggap sangat lucu. Di usia 3 tahun, Jamie Lynn terlihat seperti boneka hidup, anak yang paling aktif dan mengemaskan. Jadi itulah kebiasaan kami, pergi ke Biloxi, minum, main ke pantai, lalu pulang dengan bahagia. Kami sangat bersenang-senang, bahkan di tengah semua kegelapan yang ada, masa kecil saya masih dipenuhi banyak kegembiraan. Di usia 13 tahun, saya sudah minum alkohol dengan ibu dan merokok bersama teman-teman. Saya mencoba rokok pertama saya di rumah teman yang dicap bandel. Semua teman-teman saya yang lain kutu buku, tapi teman yang satu ini sangat populer. Kakaknya sudah SMA, dia selalu pakai make up terbaik dan banyak cowok yang mendekatinya. Dia membawa saya ke sebuah gudang kecil dan memberikan rokok pertama saya. Meskipun itu cuma tembakau, saya merasa pusing seperti mabuk. Saya ingat sempat berpikir, apa aku bakal mati?
kapan perasaan ini akan hilang? Setelah saya berhasil melewati rokok pertama itu, saya malah langsung ingin merokok lagi. Saya cukup jago menyembunyikan kebiasaan ini dari ibu. Tapi suatu hari ketika ibu menyuruh saya menyetir mobil pulang dari toko melewati jalan panjang menuju rumah kami, saya juga sudah mulai menyetir di usia 13 tahun, tiba-tiba dia mulai menghirup udara. Ibu mencium bau asap, katanya. "Kamu merokok ya?" Dia langsung menyambar salah satu tanganku dari setir dan menariknya untuk dicium. Saat dia melakukan itu, saya kehilangan kendali setir dan mobil kami terpelanting keluar jalan. Rasanya semuanya bergerak dalam gerakan slow motion. Saya menoleh ke belakang dan melihat si kecil Jamie Lynn terdorong ke belakang kursinya. Dia memakai sabuk pengaman, tapi tidak duduk di kursi khusus bayi. Saat mobil kami berputar perlahan, saya terus berpikir, kita bakal mati, kita bakal mati, kita bakal mati. Lalu, brak. Bagian belakang mobil menghantam tiang telepon. Posisi tabrakan itu adalah ajaib. Kalau saja kita menabrak tiang itu dari arah depan, kita pasti sudah terlempar menembus kaca depan. Ibu saya langsung lompat keluar mobil dan mulai berteriak. Memarahi saya karena menabrak, berteriak pada mobil yang lewat untuk minta tolong, dan mengumpat pada dunia karena membiarkan ini terjadi. Untungnya tidak ada yang terluka. Kami tiga-tiganya bisa keluar dengan selamat. Hebatnya lagi, ibu lupa total bahwa dia baru saja menangkap basah saya merokok. Masalah saya merokok saat remaja, sudah tidak peduli lagi. Kita hampir mati. Setelah itu dia tidak pernah membahasnya lagi. Suatu hari beberapa anak laki-laki kelas 6 di sekolah mengajak saya merokok di ruang ganti mereka saat jam istirahat. Saya adalah satu-satunya anak perempuan yang pernah mereka ajak. Saya merasa sangat keren saat itu. Untungnya, ruang ganti laki-laki punya 2 pintu, salah satunya menuju keluar ruangan. Saya ingat kami mengganjal pintu itu agar asapnya bisa keluar dan kami tidak ketahuan. Itu menjadi sebuah ritual, tapi tidak bertahan lama. Beberapa lama kemudian, saya memutuskan untuk mencoba merokok sendiri, tanpa anak laki-laki itu. Kali ini saya dan sahabat saya pergi merokok di ruang ganti perempuan, tapi ruangan itu hanya punya 1 pintu, berujung bentrak. Kami langsung dikirim ke ofis kepala sekolah. "Apa kamu tadi merokok?" tanya kepala sekolah. "Enggak," jawab saya. Sahabatku mengulurkan tangannya dan diam-diam mencubit tanganku begitu keras. Jelas kepala sekolah tidak mempercayai saya. Tetapi coba tebak, entah bagaimana kami benar-benar lolos hanya dengan peringatan. Belakangan teman saya bilang, "Sumpah demi Tuhan Britney, kamu itu pembohong paling parah yang pernah aku temui. Lain kali biar aku saja yang bicara ya." Saya tidak hanya mulai minum dan merokok di usia itu, saya juga sudah mulai dewasa sebelum waktunya kalau urusan cowok. Saya naksir berat dengan salah satu cowok yang sering nongkrong di rumah teman saya. Dia berumur 18 atau 19 tahun, dan saat itu dia sudah punya pacar seorang cewek tomboy. Mereka benar-benar pasangan yang serasi, pasangan paling populer di sekolah kami. Saya berharap dia mau melirik saya. Tapi saya tidak punya banyak harapan karena saya 5 tahun lebih muda darinya. Suatu malam, saya menginap di rumah teman saya itu. Tanpa peringatan, cowok yang saya taksir itu menyelinap masuk ke rumah di tengah malam, pasti sekitar jam 3 pagi. Saya sedang tidur di sofa, dan saya terbangun saat dia sudah duduk di samping saya. Dia mulai menciumi saya, dan kemudian kami benar-benar bermesraan di sofa. Apa yang sedang terjadi? Pikir saya. Rasanya seperti semacam pemanggilan arwah, seolah-olah saya telah memanggilnya secara goib. Saya tidak percaya, orang yang saya taksir tiba-tiba muncul entah dari mana dan mulai bermesraan dengan saya. Dan itu terasa manis. Hanya itu yang dia lakukan, mencium saya. Dia tidak mencoba melakukan hal lain. Tahun itu saya menyukai banyak cowok di lingkaran pertemanan kakak saya. Waktu kecil, Brian itu lucu aneh, tapi dalam artian yang baik. Tapi saat dia sudah kelas 3 SMA, dia menjadi senior di sekolah, benar-benar cowok keren. Di tahun terakhirnya itu, saya mulai berkencan dengan sahabatnya dan saya memberikan keperawanan saya kepadanya. Saya masih sangat muda untuk ukuran anak kelas 1 SMA, sedangkan cowok itu berumur 17 tahun. Hubungan saya dengannya menyita banyak waktu saya. Saya akan pergi ke sekolah seperti biasa jam 7 pagi, tapi bolos saat jam makan siang, sekitar jam 1 siang dan menghabiskan sore bersamanya. Lalu dia akan mengantarkan saya kembali tepat saat jam sekolah bubar. Saya akan naik bus pulang dengan wajah polos seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, ibu mendapat telepon dari kantor sekolah.
Saya sudah bolos selama 17 hari yang harus saya pertanggungjawabkan. Ibu bertanya, bagaimana caramu melakukannya? Bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Oh, aku memalsukan tanda tangan ibu, jawab saya. Perbedaan usia antara saya dan cowok itu sangat jauh, jelas sekali. Sekarang kalau diingat-ingat rasanya keterlaluan, sehingga kakak saya yang selalu sangat protektif mulai membencinya. Ketika Brian memergoki saya menyelinap keluar untuk menemui temannya itu, dia melaporkannya kepada orang tua. Sebagai hukuman, saya harus berjalan keliling lingkungan rumah seharian, membawa ember memunguti sampah seperti tahanan di pinggir jalan raya. Brian mengikuti saya sambil memotret saat saya memunguti sampah sambil menangis. Terlepas dari momen-momen seperti itu, ada sesuatu yang sangat indah dan normal pada masa itu. Pergi ke acara pesta dansa, jalan-jalan di kota kecil kami, pergi ke bioskop. Tapi sejujurnya, saya rindu tampil. Ibu saya sempat berhubungan dengan seorang pengacara yang dia temui di jalur audisi, pria bernama Larry Rudolph yang kadang dia hubungi untuk meminta saran bisnis. Dia mengirimi video saya sedang menyanyi, dan dia menyarankan agar saya merekam sebuah demo. Dia punya sebuah lagu yang pernah direkam Toni Braxton untuk album keduanya tapi tidak jadi dipakai. Lagu itu berjudul Today. Dia mengirimkan lagu itu kepada saya dan saya mempelajarinya, lalu saya merekamnya di sebuah studio yang jaraknya 1,5 jam dari tempat kami, di New Orleans. Inilah demo yang nantinya akan saya gunakan untuk membuka pintu ke label-label rekaman. Saat yang sama, Justin dan sesama anggota Mouse Ketir lainnya, Jesse Chasez, berada di grup vokal pria bernama NSNC yang sedang dibentuk. Teman saya yang lain, Nikki, yang pernah berbagi kamar ganti dengan saya bergabung dengan sebuah grup vokal wanita, tetapi setelah saya membicarakannya dengan ibu, kami memutuskan untuk menempuh jalur solo saja. Larry memutarkan demo itu untuk beberapa eksekutif di New York yang mengatakan mereka ingin melihat apa yang bisa saya lakukan. Jadi saya memakai sepatu hak tinggi mungil saya dan gaun munil saya. Lalu saya kembali ke New York. Saya sudah mencoba kembali menjadi remaja biasa, tapi itu tidak berhasil. Saya masih ingin sesuatu yang lebih. Siapa pria ini? Pikir saya. Saya tidak tahu, tapi saya suka kantornya dan saya sangat suka anjingnya. Dia hanyalah seorang pria tua kecil tapi energinya besar. Saya kira umurnya sekitar 65 tahun, padahal sebenarnya dia masih berusia 50-an. Larry memberitahu saya bahwa pria itu adalah kontak penting bernama Clive Calder. Saya tidak tahu pekerjaannya. Jika saya tahu sejak awal bahwa dia adalah eksekutif rekaman yang mendirikan Jive Records, mungkin saya akan lebih gugup. Sebaliknya, saya hanya merasa penasaran, dan saya menyukainya sejak detik pertama. Clive memiliki office 3 lantai yang sangat megah dan membuat siapapun merasa terintimidasi. Di sana ada seekor anjing teacup terrier, jenis anjing yang bahkan saya tidak tahu asalnya, dan itu adalah makhluk terkecil dan paling berharga yang pernah saya lihat. Saat saya masuk dan melihat kantornya dan anjing itu, rasanya seperti masuk ke dunia paralel atau dimensi lain. "Hai Britney," sapanya, dengan semangat. Dia bertingkah seolah-olah dia anggota organisasi rahasia yang kuat. Aksen Afrika Selatannya terdengar seperti karakter di film lama. Saya tidak pernah mendengar orang bicara seperti itu di dunia nyata. Dia membiarkan saya menggendong anjing itu. Sambil memeluk hewan kecil yang hangat dan melihat sekeliling kantornya yang besar, saya tidak bisa berhenti tersenyum. Pada momen itu, impian saya rasanya baru saja dimulai kembali. Clive langsung mengontrak saya saat itu juga. Akhirnya saya mendapatkan kontrak rekaman dengan Jive Records di usia 15 tahun. Karena ibu saya sedang mengajar kelas 2 SD di Kentwood dan adik saya Jamie Lynn masih kecil, sahabat keluarga kami Felicia Kulota, saya memanggilnya Miss V, ikut menemani saya kemana-mana. Label rekaman ingin saya segera masuk ke studio. Mereka menempatkan saya dan V di sebuah apartemen di New York. Kami berkendara ke New Jersey setiap hari agar saya bisa masuk ke bilik rekaman dan bernyanyi untuk produser Eric Foster White. Jujur saja saat itu, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya tahu bahwa saya sangat suka menyanyi dan menari. Selama berbulan-bulan, saya menghabiskan waktu di studio bawah tanah yang kedap suara, di mana saya hanya bisa mendengar suara saya sendiri. Setelah bekerja tanpa berhenti, saya pergi ke acara barbecue di rumah seseorang. Saat itu saya tampil sangat feminin dengan gaun dan sepatu hak tinggi. Saya berusaha memberikan kesan yang baik, dan pada satu titik, saya berlari untuk mengajak Felicia ke balkon. Saya tidak menyadari ada pintu kawat nyamuk atau screen door di sana. Saya menabrak tepat di bagian hidung dan langsung jatuh terjengkang. Semua orang menatap saya yang sedang terduduk di lantai sambil memegang hidung. Saya sangat malu. Ada yang berkata, "Kamu tahu kan di situ ada pintu kawat nyamuk?" Tentu saja, semua orang ketawa terbahak-bahak. Lucunya dari semua hal yang terjadi di tahun pertama rekaman itu, kejadian itu menjadi salah satu ingatan yang paling jelas.
Saya merasa itu terjadi karena saya sudah terlalu lama terkurung di bilik studio sampai tidak sadar keadaan. Sekitar 1 tahun setelah masa-masa di New Jersey, persiapan album pertama saya mulai rampung. Tiba-tiba salah satu eksekutif berkata, "Kamu harus bertemu produser dari Swedia ini. Dia sangat hebat dan menulis lagu-lagu keren." "Oke," jawab saya. "Dia pernah bekerja dengan siapa saja?" Meskipun belum berpengalaman, saya mulai tahu warna musik seperti apa yang saya inginkan. Saya melakukan riset kecil dan mengetahui bahwa dia pernah membuat lagu untuk Backstreet Boys, Robin, dan Bryan Adams. "Ya," kata saya, "ayo kita lakukan." Produser dari Swedia itu adalah Max Martin. Kita mengadakan pertemuan makan malam hanya berdua tanpa asisten atau orang dari label rekaman. Begitu kita duduk, seorang pelayan datang namun semahau sebuah lilin tergoling dan membuat seluruh meja terbakar. Max dan saya saling memandang dengan ngeri. "Kita sebaiknya pergi sekarang ya," katanya. Dia pria yang luar biasa, dan kami pun mulai bekerja sama. Saya terbang ke Swedia untuk merekam lagu, dan etos kerja saya pada saat itu sangat kuat. Saya bisa bekerja berjam-jam tanpa keluar dari bilik rekaman. Malam sebelum merekam lagu Baby One More Time, saya mendengarkan lagu Tainted Love milik Soft Cell dan sangat menyukai suaranya. Saya sengaja begadang agar saat masuk studio, saya merasa lelah dan suara saya menjadi agak pecah atau serak. Ternyata itu berhasil. Saat saya menyanyi, suaranya terdengar lebih berat, dewasa, dan seksi. Awalnya, label rekaman punya konsep video klip bertema astronot futuristik. Tapi saya merasa penonton tidak akan nyambung dengan itu. Saya mengusulkan ide lain. Saya dan teman-teman duduk di sekolah, merasa bosan, dan begitu bel berbunyi, boom, kami mulai menari. Cara koreografer mengarahkan gerakan kami begitu halus. Hal itu dibantu oleh fakta bahwa sebagian besar penari berasal dari New York City. Di dunia tari pop, ada dua kubu. Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa penari LA lebih baik. Tanpa bermaksud menghina mereka, tapi jiwa saya selalu lebih menyukai penari New York. Mereka lebih penuh gairah. Kami berlatih di Broadway Dance Center, tempat saya pernah mengikuti kelas saat kecil, jadi saya merasa nyaman di sana. Ketika eksekutif Jive Records, Barry Weiss, datang ke studio, saya menunjukkan kemampuan terbaik saya padanya. Pada saat itu, saya memperlihatkan padanya apa yang saya mampu lakukan. Sutradara video Nigel Dick terbuka terhadap ide-ide saya. Selain bel sekolah yang menandai awal tarian, saya menambahkan bahwa penting ada anak laki-laki yang imut. Dan saya berpikir kita harus mengenakan seragam sekolah agar terlihat lebih seru saat mulai menari di luar dengan pakaian santai. Kita bahkan bisa menunjuk Miss Faye sebagai guru saya. Saya merasa lucu melihatnya mengenakan kacamata kutu buku dan pakaian guru yang kusut. Membuat video itu adalah bagian paling menyenangkan dari membuat album pertama. Itu mungkin saat dalam hidupku ketika aku paling bersemangat tentang musik. Aku tidak dikenal dan aku tidak punya apa-apa yang bisa hilang jika aku membuat kesalahan. Ada begitu banyak kebebasan dalam menjadi anonim. Aku bisa melihat ke arah kerumunan yang belum pernah melihatku sebelumnya dan berpikir, kalian belum tahu siapa aku. Rasanya membebaskan bahwa aku tidak perlu peduli jika aku membuat kesalahan. Bagi saya, tampil di panggung bukan tentang berpose dan tersenyum. Di atas panggung, saya seperti pemain basket yang melaju ke lapangan. Saya punya insting bola, insting jalanan. Saya tak kenal takut. Saya tahu kapan harus mengambil tembakan. Mulai musim panas, Jive mengirim saya tur ke mall, ke sekitar 26 mall. Melakukan promosi seperti itu tidak terlalu menyenangkan. Tidak ada yang tahu siapa saya. Saya harus mencoba menjual diri saya kepada orang-orang yang tidak terlalu tertarik. Sikap saya polos, dan itu bukan akting. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya hanya akan berkata, "Ya, halo, lagu saya benar-benar bagus. Kalian harus mendengarkannya." Sebelum video klip dirilis, tidak banyak orang yang tahu seperti apa penampilan saya. Tapi pada akhir September, lagu itu sudah diputar di radio. Saya berusia 16 tahun saat single The Baby One More Time dirilis pada 23 Oktober 1998. Bulan berikutnya video klipnya tayang perdana, dan tiba-tiba saya dikenali di mana-mana. Pada 12 Januari 1999, albumnya dirilis dan terjual lebih dari 10 juta kopi dengan sangat cepat. Saya debut di posisi pertama di chart Billboard 200 di AS. Saya menjadi wanita pertama yang debut dengan single dan album nomor 1 secara bersamaan. Saya sangat bahagia, dan aku bisa merasakan jalan hidupku mulai terbuka. Aku tidak perlu lagi tampil di mall-mall. Segala sesuatunya berjalan dengan cepat. Saya tur bersama NSYC, termasuk teman lama saya dari Mickey Mouse Club, Justin Timberlake, di bus tour. Saya selalu bersama penari-penari saya,
Felicia atau salah satu dari dua manajer saya, Larry Rudolph dan Johnny Wright. Saya mempekerjakan seorang petugas keamanan bernama Big Rob yang sangat baik kepada saya. Saya menjadi tamu tetap di acara MTV Total Request Live. Majalah Rolling Stone mengirim David LaChapelle ke Louisiana untuk memotret saya untuk artikel sampulan edisi April berjudul Inside the Heart, Mind, and Bedroom of a Teen Dream. Ketika majalah itu terbit, foto-foto tersebut menjadi kontroversial karena foto sampul yang menampilkan saya mengenakan pakaian dalam sambil memegang boneka Teletubby menonjolkan betapa mudanya saya. Ibuku tampak khawatir, tapi aku tahu bahwa aku ingin bekerja sama lagi dengan David LaChapelle. Setiap hari terasa baru. Aku bertemu begitu banyak orang menarik. Tepat saat Baby dirilis, aku bertemu penyanyi penulis lagu Paula Cole di sebuah pesta di New York. Dia sekitar 14 tahun lebih tua dariku. Ya Tuhan, aku sangat mengaguminya.